Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Maman. Waalaikumsalam, Ya. selamat siang Pak Edi. Hmm. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini, Pak? Insya Allah ada Pak. Kebetulan tadi lepas ngajar, sekarang uh, sudah selesai nih. Ada apa Pak? Mungkin Pak mohon maaf, jadi mengganggu waktunya sebentar, Pak. Hmm, iya kelihatannya Pak Edi kelihatan murung nih. Sepertinya ada masalah ya. Ada apa kira-kira nih Pak Edi? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Eh, Begini, Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Hmm, dengan senang hati Pak Edi. Kira-kira masalahnya apa nih? Sampai apa mau curhat segala nih, kira-kira ada masalah apa nih Pak Edi? Silakan Pak Edi, duduk-duduk di sini. Silakan Pak Terima Edi. kasih, Pak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Hmm, masalahnya apa ya Pak Edi kira-kira? Coba Bapak ceritakan kira-kira apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak Edi. Eh, Bapak ingat enggak ya, Pak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kelas. Nah, waktu supervisi itu saya dapat teguran, Pak, dari pengawasnya. Oh gitu ya. Waktu yang beberapa hari yang lalu ya Pak ya, yang waktu kita di supervisi kepala wakil apa pengawas sekolah ya Pak ya. Jadi Iya, betul, Pak. Bapak dapat teguran. Masa sih Pak? Kira-kira hmm, apa Pak yang bisa sampai Bapak ditegur gitu? Kira-kira ada hal yang krusial apa gitu dalam Bapak pengawas melakukan supervisi sehingga Pak Edi mendapatkan teguran? Soalnya yang lain kayaknya tidak itu Pak. Kalau menurut saya sebenarnya sih tidak serius sih, Pak. Tidak serius. Tapi kalau tidak serius kenapa Pak Edi kelihatannya khawatir atau takut gitu kelihatannya ini? Pasti ada yang dipikirin ini. Pak, begini, Pak. Jadi pada saat itu setelah saya disupervisi, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Hmm. Jadi pada saat beliau masuk melihat proses mengajar Bapak, kemudian kira-kira letak kesalahannya di mana Pak? Pada saat beliau masuk itu melihat mengajar Bapak itu kira-kira apa yang sampai dapat disimpulkan katakanlah beliau menjadi apa namanya kurang pas lah gitu kepada Pak Edi. Mungkin bisa diceritakan lebih Eh, jauh lagi Pak. ini beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai food test. Jadi pada saat saya disupervisi, saya banyak mengambil sumber dari yang lain. Contohnya banyak mengambil sumber-sumber dari internet, dari Google, dari YouTube, dan dari buku-buku lain. Tapi saya tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh gitu. Jadi Bapak itu tidak menggunakan buku teks pada saat praktik pembelajaran di kelas, tapi sudah melakukan apa namanya strategi atau pembelajaran atau media yang lain Bapak gunakan, namun tidak menggunakan buku teks tersebut. Oh gitu ya Pak Betul, ya. Pak. Jadi menurut beliau Betul. mungkin em,
merasa kurang kali ya Pak ya. Nah memang Bapak Iya. Bapak tahu kan kalau apa tuh namanya peserta didik kita itu kan kadang bervariasi ya Pak ya, karakter belajarnya juga berbeda-beda, kemudian motivasi belajar mereka juga berbeda. Yang tadi Bapak sampaikan media pembelajarannya mungkin baik bagi siswa yang lain Pak mungkin, tapi buat siswa yang lainnya mungkin tidak tertarik kan gitu ya. Kita kan sudah tahu ya model apa namanya karakter belajar anak ya Pak ya. Jadi kalaupun Bapak menggunakan apa mungkin tadi PPT, kemudian juga quizzes mungkin gitu, atau media pembelajaran lainnya. Namun buku teks itu menurut saya juga sangat penting Pak, karena kan tadi minat belajar anak juga berbeda-beda. Mungkin dengan dia melihat buku teks tersebut ada yang tertarik juga gitu mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin Pak pengawas melihatnya di situ Pak gitu, ada yang kurang terlayani kepada peserta didiknya, atau mungkin mereka juga tidak melihat di mejanya itu ada buku teks pembelajaran gitu. Nah kira-kira apa namanya tanggapannya gimana Pak setelah Bapak jelaskan berkaitan dengan hal tersebut di kelas ya, Pak pengawas kira-kira apa Pak responnya ke Bapak gitu? Sejujurnya saya menyampaikan, jadi waktu itu saya menyampaikan kepada beliau, selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dari internet dan yang lainnya, tetapi tetap dengan pertimbangan mengacu pada kurikulum. Oh gitu. Jadi walaupun dari sumber lain, tapi tetap saya memegang silabusnya Pak. Cuman tadi kekurangannya tidak pakai buku teks aja ya, mungkin itu ya. Iya. Tapi pas saya sampaikan seperti itu, reaksi beliau sepertinya tersinggung Pak. Kok bisa ya? Iya iya. Mungkin. Iya, Jadi apa namanya setelah Bapak uraikan ya atau sampaikan hal demikian, terlihat beliau itu tersinggung ya, karena mungkin beliau menanyakan mana nih buku teksnya gitu kan. Tapi Bapak menjelaskannya dengan media pembelajaran yang lain ya. Ya mungkin cara penyampaiannya gitu ya. Tapi biar bagaimanapun buku teks mungkin diperlukan juga Pak gitu. Jadi titik masalahnya sepertinya di situ ya Pak ya. Kalau begitu saya coba tanya Pak, selama ini nih Pak Edi ya kan yang dilakukan gitu kan dalam proses mengajar, kira-kira nih selain tadi menggunakan buku teks ya kan, apa namanya rutin atau tidak tuh menggunakan media pembelajaran yang lainnya, atau Pak Edi sudah melihat belum apa namanya tuh melihat karakter belajar anak, katakanlah yang visual, kemudian yang auditori, kemudian yang kinestetik. Nah, apakah sudah melakukan pemetaan sebelum mulai pembelajaran sehingga ketika apa namanya masuk di ruang kelas kita sudah bisa melihat seperti itu. Coba Pak, gimana kira-kira Pak Edi? Jadi pada saat saya supervisi, jadi beliau menyampaikan
bahwa sebenarnya pembelajaran saya sudah bagus Oh Pak. Jadi gitu. walaupun saya tidak memetakan siswa dengan gaya belajar, Mm-mm. visual, Mm-mm. auditori dan estetik, tapi memang saya sudah eh, jadi sudah saya kelompokkan anak yang eh, mudah untuk menerima pelajaran dan anak yang agak sulit menerima pelajaran, Iya, iya. gitu Pak. Jadi, Jadi sebenarnya gitu. menurut Pak Edi ini sudah bagus ya sebenarnya gitu ya. Em, Lalu bagaimana Pak hasilnya ketika Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut yang sepertinya yang kita ketahui ya kan tadi karakter siswa yang berbeda-beda katakanlah. Nah itu em, sudah Bapak pikirkan gitu kan, sudah Bapak berkatkan pemetaan sehingga itu menjadi apa namanya semangat belajar anak. Cuman memang tadi satu Pak, kalau menurut saya buku teks itu perlu Pak gitu. Jadi ya itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin waktu di supervisi itu seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Ya, saya pikir ada benarnya sih Pak. Iya 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 benar-benar Pak. Mungkin setelah Bapak cerita bercerita sekarang ini kira-kira tadi nih ya, saya lihat dari awal sudah murung, kira-kira perasaan Bapak gimana nih? Eh, Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya saya kepikiran akan tidur kayak nggak bisa tidur Pak, pun tidur Oh, itu nggak pulas Pak. waduh. Iya, nggak pulas. Mikirin masalah ini terus, Oh saya belum gitu. terpecahkan. Iya 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 iya. Akibatnya pekerjaan-pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai. Saya mengajar Hmm. ngantuk, Hmm, hmm, hmm. kemudian administrasi jadi Hmm. belum selesai. Jadi Gara-gara mungkin tidak di kepikiran aja Pak. jadi Bapak ini takut ya, mungkin Betul. jika saya dapat menyimpulkan nih Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman, ya kan, kemudian kepikiran, tidur tidak nyenyak, mungkin saat supervisi itu, ya kan, walaupun sudah berlalu ya, namun masih ada catatan-catatan. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks gitu yang apa namanya sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak nih mungkin ya mereka apa Bapak memberikan argumennya itu menurut beliau itu kurang pas mungkin, sehingga hal itu saya rasa membuat pengawas mungkin apa namanya ya Pak ya merasa gimana ya, tersinggung kali ya, tersinggung. Iya. Kemudian juga akhirnya kan beliau ini menyampaikan kepala sekolah gitu apa yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin itu saya rasa yang bisa saya simpulkan. Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah nggak ya Pak karena kasus yang supervisi itu? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri, ya kan? Jika ditegur oleh kepala sekolah ya harus siap gitu. Kemudian siap apa? Siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Kemudian hal-hal yang sudah disampaikan, pasti beliau juga Pak akan menyampaikan hal-hal yang positif saya rasa, sehingga tidak menambah apa namanya hal yang positif beliau sampaikan akan menambah semangat Bapak untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Saya rasa gitu Pak.
Oh, begitu Pak. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan Ya, eh, saya bisa nanti menjelaskan dengan baik iya, sehingga tidak tersinggung lagi. Mungkin akan saya pilih kata-kata atau baik. penyampaian yang paling baik. Kemudian kira-kira nih Pak, dari yang apa namanya, dari apa yang sudah Bapak rencanakan tuh, yang udah Bapak sampaikan nih, kira-kira apa ya rencana yang kedepannya nih Pak Edi lakukan? Eh, apa ya rencana saya? Saya sih ada niatan Pak. Saya udah dari kemarin sudah niat ingin menemui beliau Hmm, untuk membicarakan hal seperti ini. hmm, Mungkin beliau bisa memberikan solusinya. Jadi ya saya tidak berprasangka-prasangka lagi. Ini sebenarnya apa? Karena pembelajaran sudah baik, tetapi tetap ada yang kurang. Jadi insya Allah saya akan menanyakan hmm. di mana kekurangan dan yang mana yang perlu diperbaiki, Pak. Siap, siap, siap. Em, eh, Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain tadi sudah akan rencana menemui kepala sekolah ya jika dipanggil, ya kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Bapak lakukan? Rencananya saya juga akan menemui Bapak Pengawas Hmm, dan saya akan meminta maaf kepada beliau tentang masalah supervisi kemarin hmm, terkait dengan proses belajar, terkait dengan buku teks kemarin. hmm. Ke depan juga saya akan berencana tetap menggunakan buku teks karena buku teks ini kan ya siswa juga kan punya semua, jadi mungkin ya di pikiran saya mungkin karena buku teks sudah disediakan, sudah dikasih dari pemerintah, kok nggak dipakai kan Oh begitu ya, gitu. sama kayak gitu. Iya, iya, iya. Kita ngasih baju ke anak kita tapi nggak dipakai, mungkin perasaannya Bener, gimana bener, gitu. bener, bener, bener. Mungkin sudah Gitu. disiapkan. Jadi Iya, iya. iya, Jadi ya karena seperti itu. lebih menarik dengan video pembelajaran mungkin ya. Oke, lalu bagaimana Betul. dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya nanti? Ya, kedepannya saya akan menggunakan buku ini Pak. Jadi saya tetap menggunakan buku teks Hmm, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang lebih baik. Jadi untuk peningkatan saya minta masukan nanti kepada beliau hmm. apa-apa saja yang perlu saya tingkatkan dalam belajar. Hmm. Jadi apa namanya yang Bapak terapkan itu juga agar siswa itu nyaman ya Pak ya, mengikuti rangkaian pembelajaran dengan berbagai macam media dan model pembelajaran. Kemudian langkah yang Bapak ambil nih sudah tepat itu, sudah tepat sekali Pak. Saya setuju itu Pak dengan ide itu, saya setuju sekali. Alhamdulillah Pak, sekarang saya menjadi lebih lega Mm-mm. karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Mm-mm. Apalagi ini urusannya udah dengan atasan kita. Agak khawatir. Ya Pak, tenang Pak, mudah-mudahan kan ketika kita berpikir positif, insya Allah nanti akan ada solusinya. Syukurlah Pak kalau kayak gitu. Sudah merasa lega Pak Edi, kemudian tenang ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmennya apa kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Jadi Oh gitu, siap. walaupun saya tetap sumber utamanya adalah dari buku tersebut. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut?
itu juga Pak masih dalam pikiran. Mungkin saya mau mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi sama-sama saling mengingatkan tentang SPP, tentang soal, tentang media pembelajaran, Wah, atau tentang lainnya yang itu ide bagus, Pak. dibutuhkan. Ide bagus itu, ide bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Pak ya. Karena kan kita Iya. kalau kita mengajar ini ingin suasana yang tenang, yang damai gitu ya. Mudah-mudahan Pak. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya sekarang merasa sudah ya sedikit lega daripada yang kemarin. Alhamdulillah. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk Amin. siswa-siswa Sama-sama kita. Pak, sama-sama Pak Edi, sukses selalu. Mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji tadi Baik, dengan baik. beberapa siswa. Baik. Sukses selalu ya Pak Edi. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Edi. Eh, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.